kami dari kelompok 3 akan mempraktikkan komunikasi terapeutik pada usia dewasa. Saya sendiri, Salsabila Dimelda Pulia sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya Ramdiani sebagai perawat pada fase terminasi. Saya Nahdlatul Fauzia sebagai perawat pada fase terminasi. Saya Wasifah Tipanur sebagai editor video. Saya Sari Ramadhani sebagai pembawa materi singkat. Saya Sakira Maharani sebagai kameramen. Saya Rahmasari sebagai perawat di fase kerja. Saya Rahmawati sebagai pasien di fase kerja. Saya Septinur Hidayah sebagai pasien di fase orientasi. Saya Fira Murtafia sebagai kameramen. Saya Nanda Alwadani sebagai keluarga pasien. Saya Nasra sebagai perawat pada fase orientasi. Saya Fitri Alfianti sebagai perawat di fase orientasi. Saya Tegar Diansyah sebagai perawat di fase kerja. Saya Usran sebagai pasien fase terminasi. Saya Sabina Nur Azhara sebagai perawat fase kerja. Baik, kami akan melaksanakan praktik komunikasi pada usia dewasa. Baiklah, saya akan menjelaskan teori singkat mengenai komunikasi terapeutik pada orang dewasa. Komunikasi dilakukan sepanjang rentang kehidupan. Komunikasi pada bayi, anak, dan dewasa sangatlah berbeda pendekatannya dengan komunikasi pada orang tua, orang dewasa ataupun lansia. Orang dewasa ataupun lansia memiliki sikap-sikap tertentu, pengetahuan tertentu, bahkan sikap itu juga sudah melekat lama di dirinya sehingga tidak mudah untuk dirubah. Pada masa ini, orang dewasa ataupun orang tua memiliki cara-cara tersendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Adapun strategi pelaksanaan pada komunikasi ini bertujuan agar pasien mengetahui menerima penyakitnya dan juga kooperatif dalam melaksanakan perawatan ataupun pengobatan. Pada strategi pelaksanaan ini ada 3 fase, yaitu fase orientasi, fase kerja, serta fase terminasi. Baik, kami akan melaksanakan praktik komunikasi usia dewasa pada fase orientasi. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Apa benar ini dengan Ibu Septi? Waalaikumsalam. Selamat pagi, benar dengan saya sendiri. Baiklah Ibu, perkenalkan nama saya Fitri Alfianti selaku perawat yang akan merawat Ibu kali ini. Dan di sebelah kanan saya Nasra sebagai perawat yang juga akan merawat Ibu di sini. Apa kabar Bu? Bagaimana perasaannya? Ibu tampaknya lelah. Saya sehat-sehat saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu, saya ingin mendiskusikan masalah kesehatan Ibu supaya kondisi Ibu lebih baik dari sekarang. Tapi benarkah saya sakit? Saya selalu sehat. Baiklah Ibu, nanti kita diskusikan ya, waktunya hanya 15 menit saja. Ibu, menurut Ibu waktunya tempat yang nyamannya di mana? Di sini saja. Baik, selanjutnya kami akan melaksanakan praktik komunikasi terapeutik pada usia dewasa fase kerja. Saya berharap sementara ini Ibu mau istirahat dulu untuk beberapa hari di rumah sakit, batasi aktivitas dan tidak boleh terlalu lelah. Saya kan tidak apa-apa, kenapa harus istirahat? Saya tidak bisa hanya diam dan duduk saja, karena saya biasanya beraktivitas dan melakukan tugas-tugas sosial di masyarakat. Saya juga melakukan tugas Ibu dan saya sangat bangga dengan kegiatan Ibu untuk selalu semangat. Ibu juga harus memahami bahwa manusia juga mempunyai keterbatasan kemampuan dan kekuatan. Saya ingin tahu apa yang membuat keluarga membawa Ibu ke rumah sakit ini. Badan saya panas, mual muntah dan sering kembung. Tapi itu sudah biasa, tidak perlu bawa ke rumah sakit, sudah sembuh. Terus apa yang membuat keluarga khawatir sehingga Ibu diantar ke rumah sakit? Saya mual dan badan saya meriang dan saya pingsan sebentar. Menurut Ibu, kalau sampai pingsan itu berarti tubuh Ibu masih kuat atau sudah menurun kesehatannya? Ya, berarti tubuh saya tidak mampu ya. Berarti saya harus beristirahat, Sus. Menurut Ibu, apa perlu istirahat? Berapa lama saya harus istirahat? Kalau di rumah sakit ini jangan lama-lama ya, Sus. Lama dan tidaknya perawatan tergantung dari Ibu sendiri. Kalau Ibu kooperatif selama perawatan, mengikuti anjuran dan menjalani terapi sesuai program, tidak akan lama Ibu di rumah sakit.
Baiklah, saya akan mengikuti anjuran dari perawat dan dokter dan akan melakukan terapi dengan baik. Terima kasih, Ibu sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk Ibu sendiri. Semoga cepat sembuh ya. Baik, selanjutnya kami akan melaksanakan praktik komunikasi pada usia dewasa fase terminasi. Jadi bagaimana keadaan Bapak sekarang? Alhamdulillah sudah membaik, Sus. Jelaskan kenapa Bapak harus istirahat dulu untuk sementara ini. Karena saya harus istirahat untuk saat ini untuk memulihkan diri agar bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kami berharap Bapak bisa kooperatif selama masa perawatan ini. Bapak harus banyak istirahat dulu dan jangan melakukan banyak aktivitas dulu. Makan sesuai dengan diet yang sudah disediakan dan jangan lupa minum obat secara teratur. Baik, Sus. 1 jam lagi kami akan kembali untuk memastikan bahwa Bapak telah menghabiskan makanan Bapak dan minum sesuai program. Baik Pak, kami permisi dulu. Semoga keadaan Bapak cepat pulih. Sampai jumpa nanti 1 jam kemudian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil dari praktik komunikasi terapeutik pada usia dewasa. Dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik pada dewasa bertujuan agar pasien menerima sakitnya dan kooperatif selama perawatan dan pengobatan. Komunikasi terapeutik pada dewasa digunakan 3 fase. Yang pertama, fase orientasi, yang kedua, fase kerja, dan yang ketiga, fase terminasi. Sekian dari hasil praktik kelompok kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.